hatinya terkadang ketika menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi rapuh ya. Makanya dengan mengkaji keteladanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hati menjadi kuat ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji keteladanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang fi hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabrihi. Tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hilmihi ya. Fi hilmihi di dalam lapang dada ya. Wa ihtimalihi dan beliau kuat menanggung beban ya. Wa afihi dan sifat pemaaf beliau, wa sabrihi dan sifat kesabaran beliau. Jadi nanti pada kajian ini kita akan bahas tentang sifat lapang dada, kesabaran dan juga sifat maaf ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Dan ini sangat kita butuhkan ya, karena betapa banyak orang yang hari ini mudah tersulut emosi ya. Naik sepeda motor atau naik mobil kadang keserempet sedikit itu ya, berujung kepada pertikaian ya. Banyak terjadi pemukulan kan gitu kan di jalan. Tersulut emosi ya, suami mukul istri, istri mukul suami ya kan. Tersulut emosi ya, sama-sama tukang parkir, rebutan lahan parkir, sehingga saling adu fisik. Banyak itu kasus-kasus seperti itu ya, tiap hari kita saksikan. Itu bermula karena tidak adanya sifat lapang dada untuk memaafkan, dan tidak adanya sifat sabar di dalam diri seseorang. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diberikan teladan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara sifat untuk memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wahai Muhammad, maafkan, wa'mur bil urfi dan perintahkan kebaikan, wa'arid anil jahilin dan berpalinglah atau menjauhlah dari orang-orang yang jahil ya. Orang-orang yang menjahilimu tidak perlu dilayani, tetapi maafkan ya. Maafkan dan perintahkan tetap dalam kebaikan. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sifat ya, sifat dasar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pertama kali diutus sebagai seorang nabi dan mendapatkan wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira ya. Setelah itu badan Nabi itu menggigil ya. Karena tidak pernah ketemu ini makhluk siapa ya. Ya enggak pernah ketemu Jibril ya. Jadi Nabi ada rasa takut gitu. Setelah itu pulang, kemudian Nabi masih penasaran ya, sambil diselimuti istrinya, Nabi penasaran siapa orang atau siapa makhluk yang mendatanginya di Gua Hira itu, ya, yang mengajarinya Iqra. Nabi sampai waktu itu belum mengetahui secara pasti, ya. Sehingga dia pulang, ya, sambil menggigil badannya, diselimuti istrinya, ya. Nah kemudian setelah itu ya Nabi ya bersama istrinya diajak ke salah seorang ahlu kitab ya bernama Waraqah bin Naufal ya. Nah ternyata Waraqah bin Naufal ini salah seorang yang membaca Taurat dan Injil ya. Dan dikhabarkan di Taurat dan Injil itu tentang kabar Nabi akhir zaman yang mendapatkan wahyu dari Jibril yang memiliki sifat-sifat ini ya.
Sehingga dikatakan, ya Muhammad innallaha ya'muruka anta silaman qata'aka. Ya. Wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Ya. Jadi setelah itu dijelaskan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah takut ya, karena engkau adalah nabinya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat menyambung tali silaturahim, kemudian memaafkan, menolong orang yang sedang kesulitan. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dihibur ya bahwasanya sesungguhnya Nabi adalah seorang Rasul ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat mulia yang itu sebenarnya sudah ada disebut oleh Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Ya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga pesan malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi setelah Nabi menerima wahyu yang pertama itu, ya, salah satu pesan yang dipesankan oleh malaikat Jibril juga adalah Innallaha ya'muruka an tasila man qata'aka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau supaya menyambung tali silaturahim, tali yang dari orang yang memutuskan ya, persaudaraan dengan engkau. Ya. Jadi kalau sekedar kita menyambung ya, berkunjung, bersilaturahim kepada orang yang sudah kita kenal ya, yang sudah baik dengan kita itu biasa ya. Memang seperti itu ya. Tapi ada yang luar biasa yang ini diperintahkan oleh malaikat Jibril. Sambung tali orang yang memutuskan engkau. Jadi artinya sambunglah orang yang membenci kita ya. Sambunglah orang yang memusuhi kita. Sambunglah orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini gak gampang ini ya. Jadi menyambung tali persaudaraan yang putus itu tidaklah mudah ya, karena manusia itu punya sifat dendam ya. Manusia itu punya sifat iri, punya sifat dengki ya. Apalagi kalau kita dimusuhi ya, itu kepingin hati itu ingin membalas itu ya. Ya, permusuhan itu ya. Tetapi Nabi justru diperintahkan sebaliknya. Jadi sambung tali orang yang memutuskan engkau. Ya. Jadi tali silaturahim yang putus itu disambung kembali. Khususnya misalkan itu saudara kandung kita khususnya hanya gara-gara warisan terkadang ya, hanya gara-gara masalah beda rezeki ya, hanya gara-gara masalah sepele ya, hanya gara-gara masalah urusan beda tembok itu ya, atau beda cat rumah. Kadang itu orang ada sifat iri hati sehingga menjaga jarak. Nah, orang-orang yang menjaga jarak atau memutus tali silaturahim justru harus direkatkan kembali, ya, disambung kembali. Ini wasiatnya malaikat Jibril ini ya. Jadi wasiat pertama yang diwasiatkan malaikat Jibril supaya lapang dada ya terhadap orang-orang yang memusuhi. Wa tu'tiya man haramaka, dan berilah engkau orang yang menghalangimu. Jadi beri orang yang menghalangimu. Jadi orang-orang yang menghalangimu dari pemberian. Artinya ketika kita dimusuhi orang ya, orang itu tentu akan menghalangi dari semua karir kita atau semua aktivitas kita ya. Kan banyak hari ini kita jumpai orang bermusuhan ya dengan tetangga hanya gara-gara di portal ataupun tidak dikasih akses jalan ya, atau di tembok ya, akses jalan rumahnya sampai bikin jembatan di belakang rumah itu ya, yang habis berapa 200 juta atau berapa itu ada yang lagi viral itu ya. Jadi hanya gara-gara masalah akses jalan, orang tuh kadang terjadi permusuhan ya, tidak tegur sapa ya, dan seterusnya. Nah, justru Nabi diperintahkan orang seperti itu ya,
Orang yang menghalangimu, jangan engkau balas dengan menghalangi dirinya ya. Justru balasannya adalah balasan yang terbaik ya. Jadi beri kebaikan kepada orang yang menghalangi dirimu ya. Jadi sebenarnya dalam Islam jamaah sekalian, kalau kita dipukul orang, kita membalas memukul itu boleh secara hukum ya. Secara hukum fikih itu boleh, namanya adil ya. Kita dipukul ya kemudian kita membalas memukul. Dipukul sekali, balas sekali itu adil. Tapi nggak ada pahalanya, nggak ada pahala. Udah clear itu, nggak ada pahala sama sekali. Ya. Tetapi kalau kita memaafkan itu namanya ihsan ya. Jadi ihsan itu artinya akhlak di atas adil ya. Makanya biasa kalau khutbah-khutbah itu kan di khutbah kedua khatib biasa berpesan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Allah memerintahkan adil dan juga setelah adil itu ada ihsan. Jadi ihsan itu artinya levelnya di atas adil ya. Jadi ihsan itu kalau dalam perbuatan ya, dalam perbuatan akhlak sosial itu memaafkan orang yang berbuat zalim pada kita ya, memberi kepada orang yang menghalangi pada diri kita ya. Tidak membalas itu. Sebenarnya membalas boleh, tetapi dia tidak melakukan itu ya, demi untuk mendapat pahala. Kalau sekedar membalas itu sudah nol itu, kosong itu, nggak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau kita memaafkan ya, atau kita memberi tadi orang yang menghalangi, maka justru mendapatkan pahala. Wa ta'fu dan maafkan engkau amman zalamaka, dari orang yang menzalimimu. Ini adalah akhlak ya, induk ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi akhlak ini akhlak yang sangat luhur jamaah sekalian. Jadi ini induk dari semua akhlak ya. Jadi memaafkan dari orang yang salah ya, memberi daripada orang yang menghalangi kita, menyambung tali silaturahim dari orang yang menjaga jarak atau orang yang memutuskan hubungan baik. Nah, kita sambung kembali. Ini adalah akhlak sosial ya, dari induk dari semua akhlak sosial ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Di dalam firman lain, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Di dalam firman lain, "Wal ya'fu wal yasfahu." Jadi sabarlah wahai Muhammad ya, sabarlah wahai umatmu juga ya, atas semua ujiannya. Sabarlah seperti sabarnya nabi-nabi ulul azmi ya, rasul-rasul ulul azmi ya. Maafkanlah dan lapang dadalah ya. Jadi ayat-ayat tentang kesabaran ini banyak sekali ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan untuk kita semua ya, sebagai apa? Umatnya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi dipraktekkan di dalam kehidupan nyata ya, dicontohkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud ya. Jadi diriwayatkan anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam lamma kusirat rubaiyatuh wa sujja wajhu yauma Uhud. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud itu gigi Rasulullah itu rompal atau rontok gitu ya, pecah ya gigi beliau itu. Demikian juga wajah ya. Jadi wajah Nabi itu tersabit senjata, ya kena senjata. Nah sehingga Nabi itu berlumuran darah wajah, kemudian giginya pecah gitu ya. Ini sangat berat bagi sahabat melihat siapa kok orang beraninya ya melempar wajah Nabi sehingga berdarah, berlumuran darah, dan juga gigi Nabi sampai pecah-pecah gitu ya.
sahabat tidak terima ya. Ya kita tentu tidak akan terima Nabi kita dizolimi seberat itu ya. Ya, pasti kita pasang badan kan, pasang nyawa gitu ya. Waqalu dalam keadaan terdesak ya, dalam keadaan terluka parah Nabi ya. Bahkan dihembuskan isu Nabi terbunuh gitu kan. Sampai karena mendengar isu Nabi terbunuh itu pamannya Hamzah langsung turun gunung ya, langsung ngejar cari orang yang membunuh Nabi. Tanpa kesadar baju Hamzah ketika naik kuda itu terbuka ya, sehingga ada salah seorang mengintai ingin melempar tombak yaitu bernama Wahsy. Dilemparlah kena badannya Hamzah ya, tembuskan, meninggal. Itu karena Hamzah asalnya mendengar Nabi terbunuh gitu kan. Padahal sebenarnya tidak terbunuh, ini hanya isu yang dibuat oleh musuh waktu itu. Hanya saja memang Nabi terluka parah, betul ya. Wajahnya berlumuran darah, giginya sampai pecah rontok gitu ya. Nah, melihat itu ya dalam keadaan terdesak, itu semua para nabi dan rasul diberikan satu hak untuk berdoa yang disebut dengan doa pamungkas, doa terakhir itu ya. Nah, doa itu pasti manjur, mustajab pasti. Sebagaimana doa Nabi Nuh itu ketika terdesak dakwah selama 950 tahun malah dihina, diejek, dipojokkan, akhirnya Nabi Nuh terdesak berdoa, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan seorang pun, satu rumah pun di atas muka bumi. Ya. Akhirnya doa Nabi Nuh mustajab ya. Jangan tinggalkan seorang pun atau satu rumah pun dari orang-orang kafir ini. Apa yang terjadi? Mati semua. Enggak ada satu pun orang kafir. Itu doa Nabi Nuh, itu doa pamungkas. Nah, inginnya sahabat itu Nabi berdoa seperti doanya Nabi Nuh gitu. Supaya hangus semua itu pasukan Uhud ya. Ya, pasukan orang-orang kafir yang berani melempari Nabi tadi sampai berdarah-darah. Ya. Faqala dalam keadaan terluka, jamaah sekalian ya, terluka ya, parah gitu ya. Dan kemudian diprovokasi oleh sahabat gitu ya. Doa saja ya Rasulullah. Ya, doanya Nabi Nuh atau nabi-nabi sebelum engkau ya. Ya, maka Nabi mengatakan ini lam uba'as la'anan ya. Sesungguhnya aku tidaklah diutus untuk menjadi tukang laknat. Ini akhlak luar biasa jamaah ya. Serius ini. Ya, jadi dalam keadaan jengkel, terluka, itu kan biasanya orang muncul kata-kata kasar, betul nggak? Kita misalkan naik mobil jamaah, tiba-tiba ada motor swing di depan kita, hampir nabrak itu. Apa yang muncul dalam ucapan kita? Kadang kita muaki-maki kan gitu. Ya kan? Ini orang punya mata atau enggak? Nah gitu kadang. Emang udah punya mata, kenapa harus dimata-matain kan gitu? Ya, disumpahin lagi. Ya, nggak boleh. Sebenarnya apa ya? Kalau Nabi tadi menyumpahin sih sah-sah saja gitu ya. Oh Nabi dilemparin seperti itu ya. Tapi Nabi mengatakan aku bukan tukang laknat katanya. Jadi inilam uba'as la'anan ya. Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi tukang apa? Laknat ya. Jadi ini akhlak ya. Jadi akhlak yang sangat luar biasa ya. Memaafkan itu namanya apa? Memaafkan legowo ya. Saya pernah itu disupiri santri itu ya. Masuk gang sempit gitu. Di belakang ini di daerah mana mau ke BCC situ ya. Tapi lewatnya Budi Agung ke belakang itu kan jalannya sempit itu. Nah, itu mau belok ya. Belokan ternyata nyerempet gitu kan mobil saya dan nyerempet. Kebetulan mobilnya polisi lagi gitu. Mobil baru gitu. Mobil saya kan enggak baru gitu. Jadi nyerempet dan
Saya lihat memang catnya itu apa? Beret gitu, ke beret gitu. Ya Allah, memang nggak tahu yang salah santrinya atau polisinya, kayak saya juga nggak tahu gitu. Wong saya di samping gitu. Polisi turun gitu ya, gagah gitu. Santri saya mau ditempeleng gitu, udah hampir ditempeleng gitu. Jadi dimaki-maki, kemudian saya selalu bilang, Pak punten ya, saya akan ganti saya. Saya langsung bilang itu. Ini mobil baru katanya. Ini catnya bukan cat sembarangan. Enggak. Wes pokoknya nggak mau terima dia. Astagfirullah. Akhirnya lama gitu negosiasinya kan. Akhirnya damai. Untungnya santri nggak digelendeng ke kantor polisi itu. Dia udah minta ke kantor polisi itu karena dia polisi. Saya polisi katanya. Nah, gitu. Ya udahlah. Jadi itu watak manusia gitu ya. Jadi watak manusia itu memang kalau dia diganggu sedikit ya, padahal badannya nggak kena apa-apa, ya, karena mobilnya beret aja gitu. Kan mobil beret itu bisa didempul lah gitu, atau dibelikan apa namanya itu eh, alat apa yang untuk mempoles itu ya supaya ketutup catnya juga bisa sebenarnya. Cuman karena ego manusia itu ya, manusia itu mudah tersinggung, mudah tersulut emosi, ya kan? Dan walaupun yang terkena itu bukan badannya, ya, barangnya gitu, atau kendaraannya. Kendaraannya juga nggak teriak-teriak kok kadang ya. Tapi manusia itu kepengen teriak. Nah, disinilah ya Nabi mengajarkan ya sifat ini. Jadi kalau kita nggak ada contoh itu, ya kalau kita nggak ada contoh ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kuat, mungkin kita tidak akan kuat gitu. Makanya kenapa kalau orang membahas majelis Rasulullah itu disebut asyifa ya, syifa itu obat ya. Obat sakit hati iya, obat emosi iya, obat amarah iya. Ya. Kenapa? Karena kita melihat keteladanan ya Allah. Rasulullah saja dalam keadaan terdesak ya, wajahnya dilemparin senjata sampai berdarah-darah, giginya sampai pecah-pecah gitu ya. Itu saja masih bisa memaafkan gitu ya. Padahal dalam perang, sebenarnya dalam perang itu boleh aja ditebas musuhnya gitu. Sah gitu. Ya. Tapi dimaafkan itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemudian perilaku ini ya yang diajarkan oleh Nabi bahwa dalam keadaan perang pun ya masih ada nilai kasih sayang ya, nilai memaafkan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dicontoh oleh para sahabat. Sahabat Ali itu juga sama ketika itu ya, ketika perang itu musuh sudah terjatuh ya. Jadi musuh itu sudah terjatuh. Nah, senjata sahabat Ali itu udah di atas leher musuh gitu, mau ditebas itu. Nah, dalam keadaan jatuh itu musuhnya meludah ke wajahnya sahabat Ali. Fuh, gitu. Jadi muka sahabat Ali diapakan? Diludahin oleh musuh yang terdesak nanti terjatuh tadi. Nah kira-kira mau langsung ditebas atau sekalian aja gitu. Diludahin lagi kan tambah emosi gitu. Malah sahabat Ali nggak jadi menebas pedangnya tadi. Diangkat itu pedang, nggak jadi. Kemudian ditinggalkan itu musuh. Nah musuh ini heran loh, kenapa ini kesempatan baik kok malah nggak digunakan oleh sahabat Ali itu. Kesempatan untuk menang gitu ya. Akhirnya dikejar sahabat Ali oleh musuh tadi. Wahai Ali, kenapa engkau nggak membunuh aku katanya? Enggak katanya. Apa alasan Anda katanya? Tanya. Iya, karena kalau tadi saya menebas lehermu, saya khawatir tebasan pedang ini karena saya marah gitu. Bukan karena Allah. Gitu. Takutnya karena balas dendam. Karena apa tadi? Balas dendam karena dia bahkan diludahin gitu. Jadi sampai perang pun itu bukan karena balas dendam pribadi, tapi karena memang perintah Allah gitu untuk memerangi musuh, bukan balas dendam apa pribadi. Kalau saya menebas lehermu tadi karena diludahin itu balas dendam pribadi. Tidak, saya tidak melakukan itu. Akhirnya orang ini bertekuk lutut dan bersyahadat melihat akhlak ya para sahabat ya, sahabat Ali yang luar biasa seperti itu. Dan itu adalah turunan tadi ya, turunan contoh dari eh, teladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
tetapi aku diutus ya untuk menyeru kebaikan dan menebarkan kasih sayang. Jadi aku diutus bukan untuk tukang laknat ya, tetapi diutus untuk kebaikan dan rahmatan ya, untuk menyeru kasih sayang ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali memang untuk menebarkan kasih sayang. Jadi Nabi itu malah justru mendoakan tadi ya, memilih untuk mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku barangkali mereka itu belum tahu ya. Jadi kalau kita sedang emosi gitu ya, sedang marah, entah marah sama orang ya, atau marah sama istri atau anak ya, atau teman atau siapa saja gitu ya, itu jangan diluapkan dalam bentuk laknat tadi ya. Itu bahaya jamaah ya. Dan bisa jadi itu mustajab karena kita sedang terzalimi. Ya memang betul sih. Kalau misalkan kita ditabrak orang gitu, kita nggak salah gitu ya. Kemudian kita langsung doa yang jelek, ya kena dia kena itu. Tapi kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala gitu. Tapi kalau kita memaafkan tadi, didoakan ya udahlah. Saya maafkan ya mudah-mudahan diganti oleh Allah. Nah itu lebih baik itu. Ya. Demikian juga kalau sedang marah gitu ya kepada siapa saja, lebih baik diam gitu tadi ya. Jangan mulutnya dipakai untuk mengata-ngatain ya atau untuk melaknat tadi ya. Itu bisa jadi mustajab ya, bisa jadi manjur dan tentunya nanti yang rugi ya kita sendiri ya. Kita sendiri ya. Yang rugi juga kita sendiri. Dan kita kan nggak rela kalau melihat orang celaka kan gitu ta. Kita kan ingin kalau semua orang itu baik ya. Jangan kemudian membuat ya orang itu malah menjadi celaka atau didoakan celaka ya. Itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Nah, di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan ya akhlak Nabi ini tentang sifat pemaaf ya. Selesai pada satu peperangan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat ya. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muntabidun tahta syajaratin wahdahu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu saat ya selesai peperangan beliau istirahat dan kebetulan sendirian gitu, nggak dikawal oleh sahabat di bawah satu pohon ya. Nah, nah kemudian ternyata beliau itu diintai oleh musuh ya, diintai oleh musuh dan pedang musuh itu udah di tangan gitu ya, pedang musuh udah di tangan ya. Dan pedang itu diambil justru dari pedang Nabi yang digantung di pohon tadi. Diancungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaget ya. Tidur kemudian tiba-tiba senjatanya udah di leher gitu. Nah musuh ini mengatakan man yamna'uka minni. Muhammad, siapa yang bisa membelamu ya dari pedang ini ya. Pedang udah di leher gitu. Jadi Nabi itu udah diancungi pedang ya. Dan musuh tadi mengatakan man yamna'uka minni. Siapa yang bisa membelamu? Siapa yang sekarang menolongmu? Sekarang nggak ada ini. Sahabatmu udah terpisah sana. Kamu sendirian di sini. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang menjawab Allah. Jadi ucapan Allah dari hati yang bersih tadi itu ternyata membuat musuh ya bergetar ya, kaget gitu ya. Masa koto saif ya, gemetar malah musuh itu pedangnya jatuh. Fa'akhadahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pedang itu diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gantian itu. Pedangnya diancungkan ke musuh ini. Waqala dan Nabi mengatakan man yamna'uka minni. Nah, sekarang gantian. Siapa yang nolong kamu sekarang? Dibales
Tapi Nabi hanya sekedar menguji saja, bukan ingin membalas dendam, enggak. Nah, sekarang siapa yang nolong kamu, siapa? Qala, musuh ini kemudian mengatakan, kun khaira akhidin. Tidak ada, hanya engkau ya Nabi, engkau ya Rasulullah yang sebaik-baiknya orang yang menolong. Ya. Artinya, ya kalau engkau maafkan, ya saya selamat gitu kan. Fatarakahu wa afa'anhu. Akhirnya ya sudah dimaafkan oleh Nabi dan ditinggal, artinya enggak dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimaafkan itu musuh tadi. Ketika dimaafkan tadi, dia kan selamat ini, musuh nggak jadi dibunuh ya. Pedang udah di leher kok dimaafkan. Ini membuat hati musuh itu jadi lunak gitu. Oh Nabi bukan pendendam, ini sosok bukan pendendam ya, pemaaf. Akhirnya dia masuk Islam karena dia itu musuh tadi itu adalah komandannya, dia kepala sukunya. Dia mengatakan ji'tukum min indi khairin nas. Akhirnya malah justru dia masuk Islam dan mengajak kaumnya berbondong-bondong masuk Islam. Jadi mengajak kepada kaumnya supaya masuk Islam, aku datang memberi kabar kepada kalian bahwa aku telah masuk Islam dari sisi orang yang terbaik di dunia ini, akhlaknya. Yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi Nabi itu memaafkan di saat sempit ya, di saat sempit. Memaafkan di saat sempit jamaah ya, di saat genting ya, di saat terdesak. Ini nggak gampang itu ya kalau nggak dilatih. Tapi karena Nabi itu adalah orang yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadi contoh bagi kita semua. Itulah menjadi akhlak Nabi ya. Ya. Jadi sebenarnya secara manusiawi gitu ya, memaafkan di saat sulit itu nggak mudah sebenarnya ya, nggak gampang ya. Kalau memaafkan di saat longgar itu biasa gitu ya. Lagi duitnya banyak ya, duitnya banyak, lagi seneng. Memaafkan itu biasa. Oh, duitnya oke kok, duitnya banyak ya. Biasa aja kalau ada orang utang kemarin, utang cuma 50.000, lagi duitnya banyak, lagi banyak bonus, ya sudah tak ikhlasin aja, itu biasa gitu. Tapi kalau kita lagi nggak punya duit, betul lagi butuh itu, kok memaafkan, nah itu luar biasa itu. Dan itulah Nabi ya. Jadi memaafkan di saat sulit ya, memaafkan di saat sempit ya, terdesak seperti itu ya. Hampir terbunuh bahkan ya. Masih sempat-sempatnya Nabi SAW apa tadi? Memaafkan ya. Itu yang disebut dengan al-hilm ya. Al-hilm, lapang dada, legowo. Jadi orang yang lapang dada itu artinya tadi dalam segala keadaan itu ya dadanya lapang gitu, nggak sempit. Walaupun keadaannya sedang apa? Sempit kan gitu. Biasanya kan kalau keadaan sempit, dadanya juga ikut apa? Sempit gitu ya. Apalagi akhir bulan, akhir tahun seperti ini, kadang dada sempit, nggak ada duit ya masalahnya. Kan gitu. Akhir tahun itu ya, nggak ada duit ya. Bayaran anak-anak sekolah banyak ini, tagihan banyak ya gitu. Itu keadaan sempit. Itu biasanya dada juga ikut sempit. Itu memang alami, natural, itu seperti itu manusia ya. Tetapi kok orang dalam keadaan sempit tadi, dadanya kok tetap legowo, lapang gitu ya. Nah ini orang hebat itu ya. Itu orang besar berarti ya. Sebagaimana kebesaran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sempit tadi, di saat terdesak, beliau legowo ya, dadanya lapang ya, dan bisa memaafkan. Dan ini sebenarnya sebaik-baiknya harta yang kita pelihara jamaah ya. Jadi orang yang bahagia, orang yang hebat itu tadi, ya orang yang memang dadanya lapang gitu ya, di saat sempit ya. Dadanya lapang dalam segala keadaan. Jangan lapang kalau lagi banyak duit saja, enggak ya. Lagi nggak punya duit juga lapang gitu dadanya. Sabar gitu kan, memaafkan. Karena biasanya penyakit manusia kalau lagi nggak punya duit itu mudah emosi gitu, cepet gitu sinyalnya itu ya. Jadi kalau manusia itu lagi
sulit, lagi sempit, lagi nggak ada duit, ya itu pokoknya bawaannya kepengen marah itu. Ya. Melihat istri masam itu, melihat anak juga masam, apalagi lihat orang yang nagih hutang, wah ini lebih masam lagi kan gitu. Nah itu bawaan manusia itu begitu ya. Tetapi semua itu bisa dilatih ya, bisa dilatih. Jadi memang awal-awalnya itu kalau dalam teori pendidikan akhlak itu salah satu metode ya yang diajarkan oleh Nabi supaya akhlak itu menjadi kebiasaan baik ya, mendarah daging gitu. Itu memang awalnya harus terus dilatih ya. Ya, harus dilatih. Orang sabar itu tidak datang tiba-tiba, tidak ya. Orang legowo, lapang dada, al-hilm tadi, sifat al-hilmu ya, itu tidak datang tiba-tiba, tidak. Itu butuh latihan, dilatih terus. Memang asalnya sesek gitu dadanya ya, asalnya sakit hati, asalnya emosi, tapi ditahan itu, dilatih. Makanya kalau kita lagi marah itu disuruh Nabi dilatih diam ya. Kalau nggak diam, wudhu. Kalau diam, wudhu masih emosi ya. Kalau dia berdiri, duduklah sesaat itu, tarik nafas ya. Kok masih emosi? Ya ngopi dulu gitu. Jadi ditinggalkan tempat yang membuat kita emosi gitu ya. Tinggalkan tempat yang membuat kita marah. Tinggal ngopi dulu aja gitu ya. Jadi tinggal sejenak itu, jaga jarak sejenak tujuannya untuk dilatih. Karena memang manusia itu punya emosi, punya ghadab ya, punya emosi diri. Nah kalau dilatih ya, udah terlatih, besok lagi terus. Latihan yang terulang tadi itu akan menjadi kebiasaan, ya. Jadi karakter namanya ya. Nah, yang asalnya pemarah jadi pemaaf. Itu karakter, merubah. Merubahnya itu melalui tadi latihan-latihan terus yang terulang. Nah, makanya juga sama jamaah ya, kalau kita punya anak di rumah apa, sulit bangun subuh, itu juga harus dilatih terus. Bangunin pertama ngambek, pertama marah nggak mau bangun. Besok lagi dibangunin lagi. Terus seminggu masih juga belum berhasil. Sebulan itu. Cara ini nggak cocok, cara yang lain gitu. Jangan hanya anak sekarang itu jangan hanya dilarang diperintah, harus dikasih alternatif gitu. Ya, nak bangun nak, nanti kita jadi bangun itu sambil dibawain apa kesukaan dia apa gitu. Misalkan dikasih susu anget atau apa, nah ini minum susu dulu, wah itu lagi bangun dia, langsung melek atau jahe anget gitu ya, langsung melek dia. Jadi cari cara dan terus ya berusaha dilatih itu nanti lama-lama akan terbiasa. Itu metode. Makanya Nabi mengatakan innamal hilmu bittahallum ya. Sesungguhnya sifat legowo, lapang dada itu sebab dilatih kata Nabi ya. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya akhlak itu sifat lapang dada tadi itu sebab terus dilatih, terus dilatih. Orang sabar itu ya karena tadi dia udah biasa menghadapi musibah, udah biasa gitu. Jadi nggak kagetan ya. Orang legowo, lapang dada juga sama, karena dia udah biasa diajak orang, udah biasa dibully, udah biasa dimusuhin, sudah biasa apa diiri hati ya. Tapi dia tetap memaafkan, terus gitu dilatih. Akhirnya ya biasa aja gitu, terbiasa baik gitu, nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati. Itu karena latihan ya, karena terus dilatih, tidak datang tiba-tiba tidak ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilatih oleh Allah. Nabi sendiri sebenarnya ya, Nabi sendiri dia punya sifat tadi, ya, sifat manusia tadi. Nabi disuruh sabar, ya, fasbir tadi sabar ya Muhammad. Jadi sehingga Nabi nggak jadi membalas gitu kan. Itu dilatih langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita sudah ada contoh dari Nabi dan Nabi melatih kita tadi, tinggal dipraktekkan tadi ya. Jadi tinggal dipraktekkan. Latihan-latihan tadi itu yang menyebabkan orang itu memiliki karakter ya yang baik karena dibiasakan untuk berbuat baik ya. Dibiasakan untuk berbuat baik ya.
Jadi membiasakan berbuat baik itu dari yang sederhana gitu ya. Ya, dari ucapan alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ada duit alhamdulillah, nggak ada duit juga alhamdulillah. Lagi jalan macet alhamdulillah. Lancar juga. Itu nggak gampang loh, tapi dilatih bisa gitu. Lama-lama alhamdulillah terus. Beda kalau kita maki-maki terus itu malah tambah nggak karu-karuan gitu kan. Ya memang kadang manusia itu mudah emosi gitu ya. Ya kan? Mudah emosi orang itu. Ya. Tapi kalau kita terkadang terlatih, alhamdulillah, ya, itu membantu ya. Dada kita jadi lapang itu, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dulu di daerah saya orang Rembang itu ada satu kiai ya, namanya Kiai Syahid Kemadu, daerah Rembang ya, Jawa Tengah itu. Itu kiai itu amalannya cuma satu itu, ya, alhamdulillah itu. Jadi kalau ketemu santri, ketemu ketemu apa tamu gitu ya, tanya gimana le kabar. Eh, kabar udah nikah belum, punya anak, udah punya. Alhamdulillah. Jadi jawabannya alhamdulillah tak itu kiainya itu. Jadi cerita apalagi kena lagi gagal panen kiai. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terus itu. Kiai Syahid Kemadu itu. Saya masih ingat itu ya. Jadi ternyata itu melatih ternyata ya. Jadi kita dulu diajari seperti itu nggak ngerti. Oh ini alhamdulillah terus kiai ini. Orang susah alhamdulillah, orang seneng apa? Alhamdulillah. Pertanyaan kita itu yang benar yang mana ini? Ternyata benar semua gitu. Ya. Artinya itu ternyata melatih amalan ya, melatih diri kita itu ya dalam keadaan apapun tadi itu selalu alhamdulillah ya. Saya waktu itu nggak ngerti itu kenapa ini kiai kok amalannya cuma alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata hadisnya betul itu ya. Ternyata saya ketika udah besar belajar terus gitu ya, ada hadis itu tadi bahwa eh, ada satu hadis qudsi ya, ketika ketika orang itu ya diambil anaknya atau diambil keluarganya ya, itu Allah selalu bertanya kepada malaikat yang mengambil nyawa tadi, pencabut nyawa, gimana kabar hambaku ya ketika diambil anaknya atau keluarganya tadi ya. Memang kalau kita itu kena musibah itu ucapannya adalah apa tadi? Innalillah. Iya betul, nggak salah. Memang itu itu namanya istirja supaya kembali. Tapi ada yang lebih tinggi daripada innalillah tadi. Ya. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, apa respon hamba tadi? Ya Allah, hambamu telah memujimu. Dia mengucapkan tadi alhamdulillah. Jadi dia selain innalillah itu juga adalah alhamdulillah tadi, legowo gitu, tidak meratap. Maka Allah kemudian mengatakan ibni lahu baital hamdi. Ya, bangunkan dia istana alhamdu ya. Alhamdu itu artinya apa? Pujian. Istana pujian. Baitul hamdi ya. Bangunkan dia istana pujian di surga. Ini kekhususan bagi tadi orang-orang yang ternyata dalam keadaan apapun dia legowo tadi ya. Dilatih dengan ucapan apa tadi? Alhamdulillah. Ya. Itu ternyata sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi selalu alhamdulillah dalam keadaan susah maupun apa? Senang. Dan itu dicontohkan Nabi ya. Nabi itu kalau lagi senang ditanya, gimana keadaanmu ya Rasulullah? Ya. Nabi mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Segala puji bagi Allah yang dengan pujian itu jadi sempurna semua amal kebaikan. Nabi kalau susah juga ternyata jawabannya sama, alhamdulillah. Nabi itu manusia jamaah ya kayak kita manusia maksudnya punya senang, punya apa? Susah gitu. Ya. Senang susah, ya ada rasa senang, ada rasa susah. Manusiawi gitu. Karena Nabi bukan malaikat, Nabi itu manusia. Punya sifat senang, punya sifat susah gitu ya. Tapi ketika susah ya lagi sedih atau lagi
dalam keadaan kurang mengenakkan gitu, Nabi jawab alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua apa? Keadaan. Jadi segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Nah, ini sebenarnya puncak ya. Puncak dari sifat al-hilm tadi ya. Longgarnya dada seseorang. Jadi ternyata isinya alhamdulillah itu. Isinya adalah apa? Alhamdulillah ya. Jadi isinya alhamdulillah. Nah, ini butuh dilatih jamaah, butuh diisi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya makanya ketika kita habis sholat kan disuruh selain subhanallah, subhanallah. Kan ada alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebenarnya latihan terus ya. Isi hati kita dengan hamdalah ya. Ya. Makanya dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam segala hal ya, kita mengawalinya itu selain dengan basmalah itu hamdalah juga. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bihi bi bismillah au bihamdillah ya. Jadi segala urusan kok tidak diawali dengan bismillah atau alhamdulillah ya. Bahwa abtar ya. Maka urusannya itu abtar. Abtar itu artinya tidak berkah ya. Qalilul barokah, sedikit berkahnya. Ya. Jadi misalkan kita minum ya, baca bismillah. Itu berkah itu minumnya ya. Alhamdulillah, selesai alhamdulillah. Berkah. Ya. Tapi kalau kita minum sambil maki-maki, dimaki-maki, itu malah jadi penyakit itu. Dan ternyata ya, sesuai ada riset gitu ya, penelitian, dicek ya, air yang kita maki-maki dengan air yang kita bacakan hamdalah atau bismillah itu beda. Molekulnya ya, atau kandungan zatnya itu berbeda. Jadi nilai positifnya itu lebih banyak ketika dibacakan bismillah ataupun apa? Hamdalah. Itu teruji ilmiah gitu ya. Empiris gitu ya. Secara lab itu teruji gitu. Ya. Jadi terkadang ya, hal-hal yang seperti itu ya tidak banyak orang tahu ya. Ya, bahwa ucapan yang sederhana yang ringan nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota gitu ya. Dengan ucapan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah tadi itu ternyata efeknya apa? Luar biasa di dalam apa? Kehidupan kita ya. Dan inilah puncak ya daripada sifat tadi al-hilmu ya. Puncak sifat legowo lapang dada yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian berikutnya ya hadis berikutnya jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis berikutnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, waqala Anas habata thamanuna rajulan minat tan'im salat as-subhi liyaqtulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik ya, orang yang biasa membantu Nabi ya, itu meriwayatkan hadis. Suatu ketika Nabi berada di Tan'im ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Tan'im ya. Waktu sholat subuh ya. Nah di situ itu ada 80 orang ya, sama nuna rojulan. Nabi sedang berada di daerah Tan'im. Kalau sekarang jamaah umrah mau ngambil mikot yang paling dekat itu namanya di Tan'im situ ya, di Masjid Aisyah situ ya. Itu jarak paling dekat mikot kalau orang mau ngambil mikot untuk haji ataupun umroh ya, itu paling dekat di daerah Tan'im situ. Nah, suatu ketika Nabi berada di situ di Tan'im ya, salat subuh. Ternyata Nabi diintai oleh 80 orang, bayangkan. Yang 80 orang ini ingin lihat ketulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 80 orang ini tujuannya ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi diintai, ya. Padahal waktu itu ya adalah peristiwa kota Mekah dimerdekakan ya. Ini ketika peristiwa Fatku Mekah ceritanya. Fatku Mekah itu kan ceritanya seluruh penduduk Mekah ya itu mereka menyerahkan diri kan. Yang orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy itu mereka menyatakan kalah kan, tunduk patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tanpa perang ya, dengan keadaan damai, kota Mekah diserahkan kembali. Tetapi yang namanya musuh itu ya selalu melakukan makar. Ada 80 orang ketika Nabi berada di Tanim itu diintai oleh 80 orang ingin dibunuh ya. Nabi ingin dibunuh. Mereka udah mencoba ingin membunuh Nabi. Fa'ukhidhu. Akhirnya ketahuan ya. Mereka 80 orang itu ketahuan oleh sahabat yang lain, kemudian dihalau, dihadang 80 orang itu dan akhirnya tertangkap semua 80 orang ini. Kira-kira mau diapain ini? 80 orang rombongan segerombolan orang ini ingin membunuh Nabi jelas. Dan ditangkap, berhasil ditangkap. Hah? Kira-kira diapain? Dibunuh atau diapain ini? Orang 80 orang ini ya. Fa'ukhidhu fa'ataqahumullah fa'ataqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking legawanya Nabi ya. Jadi saking lapang dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hari Fathu Mekah itu adalah hari memaafkan, jadi memerdekakan kota Mekah tanpa perlawanan dan Nabi memaafkan itu. Bayangkan ya, orang diusir kan dari tanah airnya, kemudian dalam keadaan kuat Nabi, pasukan kuat, dan waktu itu pasukan musuh dalam keadaan lemah, Nabi tidak menindas itu. Sebenarnya kalau Nabi mau menindas bisa saja gitu, dan mudah itu. Ya, menangkapin mereka, membunuh mereka tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, malah fa'ataqahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi malah justru memerdekakan mereka. Ya. Jadi malah justru 80 orang tadi itu dilepas dan dimerdekakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Bibatani Makkah min ba'di an adfarakum alaihim. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Jadi bayangkan ya. Jadi sudah dalam keadaan damai, ingin ada orang yang membunuh Nabi 80 orang. Sebenarnya Nabi kalau ingin membalas dendam membunuh mereka mudah, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi malah justru memerdekakan. Sehingga inilah dipuji dalam Al-Quran, ya, dipuji dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fatih tadi, surat kemenangan, surat kemerdekaan, tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada dendam politik ya, yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau orang itu kan, kalau kalah posisi politiknya kan dendam ya kan? Sekarang lagi ribut-ribut ini, ribut itu kan dendam politik sebenarnya. Tapi itu nggak dilakukan oleh Nabi, walaupun mampu Nabi melakukan. Nabi nggak ada dendam politik. Itulah lembutnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya. Saking lembut ya, legowonya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memaafkan ya. Bahkan memaafkan orang yang hendak menghabisi nyawa beliau ya. Ya, itulah sifat al-hilmu. Sifat apa? Al-hilmu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mencontoh beliau ya, sehingga kita jadi pribadi yang sabar, lapang dada, legowo ya, dan mudah memaafkan ya. Sehingga malah ini menjadi satu kekayaan dalam hati kita ya. Satu harta yang abadi dalam dada kita itu adalah sifat legowo ya, sifat pemaaf, sifat sabar ya. Ini adalah inti kesehatan mental ya yang harus dimiliki oleh setiap kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Amin ya robbal alamin. Cukup ya jamaah ya. Gak ada yang tanya ya. Udah jelas kayaknya ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.